Mungkin suatu hari nanti ku kan pergi dan tak kembali, kan ku titipkan sepasang merpati untuk merawat dan menemani. Mungkin suatu hari nanti jasad dan ruhku tak dikenal lagi. Kau memahami pertemuan ini sungguh sangatlah berarti. Terbanglah tinggi merpatiku, doaku selalu menyertaimu. Rawat dan jagalah kekasihku, ku kan selalu rindu senyum dan tawamu, kekasih dan sepasang merpatiku. Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Bengkel Kopi Surabaya di Jalan Raya Prapen nomor 22. Saat ini saya sedang berdampingan dengan Mas Arul Lamandau. Nah, beliau ini seorang musisi dari kota Surabaya. Nah, salah satu yang saya catat dari Mas Arul Lamandau adalah peristiwa pada menjelang 10 November tahun lalu, tahun 2021, bahwa Mas Arul Lamandau ini telah bermain musik selama 45 jam non-stop di seberang Hotel Majapahit, Surabaya, yang dulu namanya Hotel Yamato atau Hotel Oranye. Di situ pernah berlangsung penyobekan bendera triwarna, bendera merah, putih, biru, yang disobek birunya sehingga menjadi bendera merah putih. Lah, untuk menandai semangat heroisme kepahlawanan arek-arek Surabaya pada peristiwa bulan September tahun 1945 itu, Mas Arul Lamandau dan kawan-kawan bermain musik selama 45 jam non-stop. Nah, dari situ nanti teman-teman akan bisa mendengar apa sih maksud dan tujuan dari Mas Arul Lamandau ini bermain musik hingga 45 jam non-stop itu. Selain saya akan bertanya tentang hal-hal yang bersinggungan dengan karir seorang Arul Lamandau sebagai seorang musisi yang menurut saya idealis. Selamat sore Pak Arul. Selamat sore Pak Amang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat dan selalu sehat dan merdeka. Kita harus terus tetap merdeka. Oh iya, berjiwa merdeka. Benar. Ya? Merdeka yang bertanggung jawab ya. Iya, merdeka yang bertanggung jawab. Nah, Mas Arul, siap. Ini mungkin penonton channel saya ingin mengetahui lebih jauh tentang apa sih motivasi Mas Arul pada tanggal 9 ya, 9 September. Ya, 9 November. Nah, 9 November hingga melampaui tanggal 10 November ya. Bermain musik selama 45 jam. Ya. Monggo. Jadi motivasinya adalah saya sebagai warga Surabaya malu dengan apa yang sudah diperbuat pahlawan 10 November. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah pernah dibuat oleh pahlawan 10 November. Seperti itu Pak Amang. Harapan saya 10 November itu menjadi hari libur nasional. Walaupun ini sebenarnya lebih ke apa ya,
karena peristiwa itu di Surabaya, sebenarnya rasanya sulit untuk 10 November menjadi hari libur nasional. Jadi hanya sebatas hari pahlawan mungkin ya. Tapi kenapa kita sebagai warga Surabaya itu ingin merasakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan 10 November itu sesuatu yang luar biasa. Jadi menurut saya ini sebagai bentuk apresiasi untuk pahlawan 10 November yang dimana mereka berperang dengan saling mendukung dan menguatkan tadi. Jadi apa ya, peristiwa itu, spirit itu perlu kita angkat kembali. Nah, jadi semangat banyak sih sebenarnya dari teman-teman, ada beberapa yang mendukung, ada yang tidak, tapi ya bagi saya tidak masalah, yang penting saya sudah mewujudkan bisa 45 jam. Nah, sebelumnya tahun 2018 itu di Atlet Long di tempatnya Mas Saiful Mujib. Mana itu? Di Darmo Kali 14. Oh, di Mas Mujib. Mas Mujib, Saiful Mujib. Ya, ya. Di sana waktu 10 November juga perform 19 jam. 19 jam. 19 jam. Ya. Jadi di situ ada Pak Maji 45 jam, terus yang Wildo 10 jam, terus ada Bentar. nah, Kok ada yang 19 jam, kemudian ada yang 45 jam. Itu artinya apa itu? jadi gini, Ya. pada waktu itu kan 10 tanggal 10 bulan 11 ya, 10 bulan 11 19 sama 45. Jadi untuk 10 November tahun 1945. iya, maksudnya itu. Oh, ya. 1945. Jadi yang tahun 2019 Ya. di Jalan Darmo Kali 14 itu Mas Arul dan kawan-kawan bermain musik nonstop 19 jam. 19 jam. Kemudian tahun kemarin 2021 itu bermain musik selama 45 jam. nonstop. 45 jam. Itu nggak berhenti sama sekali ya? Ya, berhentinya pada waktu itu kan malamnya itu kan ada renungan. Oh ya. Jadi renungan itu sempat berhenti dan itu saya manfaatkan untuk istirahat, makan Ya. dan minum. Nah, setelah itu kalau ke kamar mandi hampir tidak ke kamar mandi selama 2 hari. Oh gitu ya? Ya karena tempat Mas Jainal Karim itu kamar mandinya bocor. Jainal Karim siapa itu Mas? Mas Jainal Karim ini salah satu tokoh Surabaya juga yang bertanggung jawab di Museum Pers. Oh itu yang nganu ya, yang masih saudaranya Bung Tomo? Iya. Oh iya. Masih Itu saudara. dulu sering ke DKS itu kan? Benar, Ya, benar. ya. Jadi sebelum perform 45 jam ini ada ritual Mas, ada ritual di mana saya jalan kaki dari rumah saya ke makam Bung Tomo, terus Rumah Mas Arul di mana? saya di Gubeng Airlangga. Oh, Gubeng Airlangga. Ya, seberangnya Srikana itu, seberangnya Gubeng Srikana. Airlangga, Benar. jalan kaki ke Ngagel, makam Ngagel. Bung Tomo. Ya, makam Bung Tomo di Ngagel. Makam Ngagel. Ya. Setelah itu lanjut ke tembok, ke makamnya Gomblo sama Cak Durasim. Oh iya. Nah, setelah itu lanjut ke WR Supratman di Jalan Rangka. Oh, jauh loh itu. Ya, terus setelah itu jalan lagi kembali ke Pulang. Itu kalau dihitung bisa 30 km itu. Ya, kurang lebih segitu Mas. Iya, Jadi sekarang dari Gubeng Airlangga ke makam Bung Tomo aja itu ada 8 kilo. ya. Ya, kemudian makam Bung Tomo ke tembok ada 10 kilo. Jadi saya start pagi itu nyampe kembali ke rumah itu sore sekitar jam 4 mungkin. Sekitar jam 4 sore. Lama, Mas. Ya, seperti Ya. mendaki gunung lah. Nah, terus saya dengar katanya apa ya, selain untuk membangkitkan nilai-nilai kepahlawanan dengan Mas Arul Ya. bermain musik nonstop 45 jam itu juga sebagai apa ya, semacam apa ya, usul dan solusi ingin menjadikan Hari Pahlawan sebagai hari libur. Iya, sebagai hari libur nasional. Seperti juga 7 Agustus. Ya. Karena peristiwa itu
kita sebagai warga Surabaya sepertinya sesuatu yang penting, Mas. Iya. Sesuatu yang penting. Ya mungkin walaupun tidak nasional, setidaknya khusus untuk Surabaya hari libur. Oh, Nah, untuk Surabaya. iya. Yang dulu kesempatan perang 30 hari itu ya. Iya. Jadi setidaknya kan ada apresiasi itulah. Iya, iya, iya. Walaupun tidak nasional tidak apa-apa, tapi diwajibkan mungkin pemerintah Kota Surabaya mengusulkan untuk setiap 10 November menjadi hari libur tidak nasional tapi se-Surabaya. Jadi khusus setidaknya untuk Kota Surabaya. Untuk Kota Surabaya itu 10 November sebagai hari libur. ya Oh, iya. tanggal merah lah. Nah, terus dengan bermain musik 45 jam itu apa yang secara fisik apa yang dipersiapkan oleh Mas Arul? Jadi secara fisik saya latihan pendakian tiap bulan. Pada waktu itu sempat pendakian di Ciremai, terus di Gunung Lawu. Ciremai itu di mana? Di Jawa Barat, iya. Jawa Gunung Barat, Ciremai, ya? Jawa Barat. Itu berapa tingginya, berapa meter dari permukaan air laut? Sekitar 3.000 sekian. Saya lupa 3.000. Ya, 3.000 lebih lah ya. DPL, ya. Ya. Kemudian, Pokoknya tertinggi di Jawa Barat. oh ya. Kemudian di Lawu, terus kemudian ada gunung-gunung di Surabaya lah. Dekat-dekat di maksudnya daerah Pacet kayak. Oh, di Ya. Penanggungan. Penanggungan sebelumnya, Mas. Jadi jauh sebelumnya untuk latihan fisik sudah sempat Penanggungan, Arjuno gitu. Penanggungan. Cuman untuk kemarin itu kan saya butuh waktu 3 bulan untuk latihan secara fisik. Mas, apa itu siapa yang membiayai Mas acara tanggal 9 dan 10 November tahun kemarin? Kalau bicara biaya, jadi saya menyisihkan dari hasil saya main musik mungkin atau ngajar, itu saya sisihkan beberapa. Itu untuk kegiatan tersebut, dan alhamdulillah juga ada support dari teman-teman, terus ada juga dari pondok ngasih 2 bungkus nasi, nggak tahu jumlahnya berapa. Terus ada teman yang lama nggak ketemu tiba-tiba ngirimi makanan di sana, terus ngasih uang juga. Jadi apa ya, di luar dugaan memang. Itu pemerintah Kota Surabaya nggak ngasih duit? Enggak. Jadi kegiatan kemarin itu sama sekali tidak ada support dari pemerintah. Bahkan saya tidak buat proposal atau izin ke pemerintah. Ya sengaja. Bisa, kok bisa main di situ nggak ditegur? Enggak, jadi ada unsur kesengajaan untuk ditegur. Oh, jadi Ya harapannya unsur kesengajaan untuk ditegur ya. sama. Jadi harapannya kan apa yang saya lakukan ini viral gitu loh, Mas. Pada waktu itu saya berharapnya gitu, ternyata memang enggak. viral. Itu memang viral, bayangkan 45 jam Ya. main musik nonstop ya. Ya waktu itu yang liput ya ada beberapa 150 media. 150 media. Diliput Itu 150 media. ya. Terus kalau televisinya ada 2, TV One sama Trans pada waktu itu. Biasa, ya. Banyak, tapi kalah viral dengan makan durian waktu itu. Kalau enggak, saya pikir masih viral acaranya Mas Arul. Iya. Iya. Ya sempat ratingnya sih naik ya sekitar 3 harian gitu, Mas. Setelah itu hilang udah. Terus tahun ini apa akan bikin lagi? Nah sebenarnya tahun ini saya beserta teman-teman ada festival untuk trackernya itu festival folk song. Jadi sudah lama sekali tidak ada festival folk song. Nah itu tribut Gomblo, Leo Christie sama Frankie Sailatua. Nah kenapa 3 tokoh ini kita angkat? Karena Surabaya bahkan bisa nasional dari karya beliau 3 orang ini kan, yang melegenda lah menurut Mas, saya. apa sih arti bermusik buat Mas Arul apa? Arti bermusik? Musik itu kehidupan, Mas. Jadi musik Jadi- itu kehidupan ya? Bukan musik untuk kehidupan, tapi musik itu kehidupan yang dimana kita hidup itu untuk menghidupkan. Oh, Nah, jadi Mas Arul hidup itu untuk menghidupkan musik gitu? ya, jadi iya. semuanya lah, bukan hanya musik. Mungkin kalau kita berkesenian, kita menghidupkan kesenian itu secara nggak langsung, karena kita hidup dari kesenian, maka kita akan hidupkan kesenian. Karena kita menghidupkan kesenian kan gitu. Jadi ada apa ya istilahnya,
ada hukum take and give lah, istilahnya gitu, seperti itu. Terus gini Mas, saya ini kan sering ya kalau baca postingan Mas Ya. Arul Lamandau ini di Facebook atau di mana-mana itu, Ya. itu ada tagline, ada semacam quote apa tagline ya, Ya, petarung kehidupan. petarung kehidupan, ya. Itu maksudnya apa ini kok? Mesti ada, kayak kau. Ya. Nah, ini kaunya ini teman-teman. Nah, ini kaunya Mas Arul ini kan ada tulisannya petarung Ya. kehidupan ya. Jadi Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok kesannya, maaf ya, kesannya Iya. kok sangar gitu loh. oh, Iya. jadi gini, petarung kehidupan sendiri punya motto saling mendukung dan menguatkan. Nah, sebenarnya petarung kehidupan itu bertarung dengan diri kita Iya. untuk kehidupan. Oh, Jadi iya. kadang ada perspektif yang salah, mungkin kita bertarung dengan kehidupan, tidak. Oh, maksudnya bertarung melawan hawa nafsu. Ya, bertarung dengan diri kita Iya. untuk kehidupan. Iya. Jadi berbeda ya Mas, maksudnya ketika kita bertarung dengan kehidupan, dengan kita bertarung dengan diri kita untuk kehidupan, ini berbeda. Oh. Jadi ada perspektif yang berbeda di situ. Jadi teman-teman, ini Mas Arul ini ya, ini setiap acara di kota Surabaya, ya memang tidak seluruhnya, mesti ada Mas Arul bermain musik. Ini kan luar biasa. Dia itu dibayar nggak dibayar ya main aja musik genjreng. Ini kan orang ini, sosok ini tulus, buat saya tulus. Bagaimana beliau ini mengabdi kepada dunia musik, tetapi ya tidak sekedar main musik, ya tidak sekedar mengandalkan skill ya. Skill itu bukan, bisa aja skillnya Mas Arul ini kalah dengan anak-anak musik yang anak-anak band atau anak-anak siapa ya. Tapi buat saya bukan itu, ada idealisme, ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Tentang mungkin syair-syairnya, kemudian tentang apa ya, beliau ini juga mengajar musik ya, juga mengajar musik ke anak-anak Secara gratis. ya, Secara gratis. Dari tahun 2009. Bayangkan ini, orang ini kan luar biasa, jarang zaman sekarang ini yang kayak Mas Arul. Nah, kemudian sekarang ini pertanyaan saya yang terakhir. Iya, siap. Mas Arul ini aslinya dari mana, Mas? Asli Surabaya Mas. Lah kok ada Arul Lamandau? Jadi Ini kan kalau ingkatan saya Lamandau itu daerah di Kalimantan. ya, nama sungai di Kalimantan. Ya. Jadi peristiwanya itu di Jakarta sebenarnya Mas. Di Jakarta itu di Komplek Lamandau, dekat Blok M, dekat Bulungan, yaitu di sana itu ada komplek namanya Lamandau. Jadi teman-teman itu manggil Koirul itu sulit. Jadi Arul Lamandau. Karena saya tinggal di Lamandau, jadi disebut Arul Lamandau. Arul Lamandau. Nah. Kalau nama aslinya siapa? Koirul Al-Huda. Koirul Al-Huda. Al-Huda. Iya. Oh, Koirul Al-Huda. ya. Ya. Koirul Al-Huda. Jadi Arul Lamandau. Iya. Bayangan saya ini mungkin ayahnya Kalimantan, ibunya dari Jawa. Nah, ternyata leluhur itu ya secara nggak sengaja Mas. Setelah saya cari tahu tentang leluhur, ternyata ibu itu masih ada terah Kalimantan. Oh, jadi Nah, ibu masih ada terah ya, Kalimantan, ibu ada terah Kalimantan, bapak ada terah Madura dari terah nenek Madura. moyang ya. Oh, itu orang-orang yang apa ya, gigih berjuang Ya. menghadapi hidup itu. Jadi Karena ada Madura dengan Kalimantan nih. Ya. Ganti. Ya. Demikian teman-teman, bincang-bincang sore ini saya dengan Mas Koirul Al-Huda alias Arul Lamandau, seorang musisi muda dari kota Surabaya. Usianya baru 39 tahun ya? 39 mau 40 Mas. 39 Bulan Mei tahun, besok 40. Ya, kita harapkan lah, semoga apa itu dunia seni ini menjadi makin marak dengan kehadiran Mas Arul Lamandau. Oh ya, bentar. Apa pesan-pesan Mas Arul buat penonton channel saya? Nah, kita ada pesan-pesan. Oke. Jadi hidup itu bukan hanya hidup, tapi hidup itu untuk kehidupan. Ya. Hidup saling mendukung dan menguatkan. Lestarikan alam demi kehidupan. Oh, Jadi itu keseimbangan Mas. Keseimbangan. Jadi ada
saatnya kita harus berbagi. Jadi apa yang kita terima itu ada yang harus disisihkan untuk kita bagi lah, istilahnya gitu. Oke, Jadi terima hidup kasih, Mas untuk Arul, ya. kehidupan. Siap. Terima kasih Pak Telah Mang. meluangkan waktu wawancara dengan saya, Siap, 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 siap. subscribe biasa baru subscribe biasa baru mindip-mindip. Kalau orang Jawa mindip-mindip baru untuk belum besar. Ya, siap, siap. Nanti dengan wawancara ini subscribe bersaing. Amin, amin, amin. Ya. Saling mendukung dan menguatkan. Ya. Demikian teman-teman, bincang-bincang saya dengan Mas Arul Lamandau, seorang musisi idealis dari kota Surabaya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Terima kasih. Mungkin suatu hari nanti ku kan pergi dan tak kembali, kan ku titipkan sepasang merpati untuk merawat dan menemani. Mungkin suatu saat nanti jasad dan ruhku tak dikenal lagi. Kau memahami pertemuan ini sungguh sangatlah berarti.